Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari yang sekaligus juga awal pekan ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan hidup kita akan dituntun Tuhan, hidup kita diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Sebab firman Tuhan yang adalah kebenaran inilah yang memerdekakan hidup kita. Sebelum merenungkan firman Tuhan, kita mau berdoa, minta tuntunan Tuhan terlebih dahulu. Supaya Tuhan yang menyatakan kebenarannya, menyingkapkan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Dan kita akan bisa menangkap rema yang dari Tuhan. Serta kita percaya, kita diberi kekuatan untuk bisa melakukan firman Tuhan. Dan bahkan juga mengalami kuasa dari firman Tuhan ini. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu dengan menaikkan segala puji syukur atas segala rahmat, berkat, kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, bahkan pertolongan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pagi ini biarlah firman-Mu Engkau nyatakan atas kami semua. Dan biarlah kami bisa menangkap rema yang dari Tuhan dan dimampukan untuk bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka kitab kita. Dan renungan pagi hari ini sambilkan dari Mazmur 34 ayat 20. Saya bacakan. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Coba dikasih Tuhan dikatakan kemalangan. Ada yang mengatakan kesialan. Ada juga pengertian yang lain penderitaan. Orang benar bisa mengalami kemalangan, penderitaan, kesusahan. Kok banyak ya ternyata? Ya, firman Tuhan yang menyatakan ini. Jadi jangan ternina-bubukan dengan orang yang mengatakan ikut Tuhan tuh bebas masalah. Ikut Tuhan tuh enak, gak ada beban lagi. Ikut Tuhan itu enak dan pokoknya yang baik-baik saja yang kita alami. Ternyata enggak loh. Tetapi perhatikan ini, sekalipun banyak kemalangan, tetapi Tuhan melepaskan orang itu dari kemalangan itu. Semua kemalangan yang mengancam itu. Ya, jadi artinya apa? Kalau kita terselamatkan atau istilahnya kita dilepaskan dari kemalangan atau penderitaan atau kesusahan atau apapun lah istilahnya yang mendatangi hidup kita, artinya kita tidak akan tinggal hidup di dalam kemalangan itu lagi. Ingat, ada kemalangan, ada kesusahan, ada penderitaan, tetapi kita tidak seterusnya ada di sana sebab Tuhan melepaskan. Nah, Tuhan yang membebaskan, Tuhan yang membawa kita keluar dari masa-masa kesesakan itu, dari masa-masa kemalangan itu. Ya, kemalangan tetap datang, tetap ada, tetapi itu tidak seterusnya. Kita percaya Tuhan melepaskan kita dari semua itu. Artinya, kalau sudah terlepas dari kemalangan, hidupnya nggak malang lagi. Lawannya berarti mujur. Kita percaya ya kemujuran atau keberuntungan justru yang akan menyertai hidup kita. Ingat, tidak melulu terus wah enak, nyaman, gak ada masalah. Bukan, masalah ada, beban ada, penderitaan ada, kemalangan pun kita katakan ada. Bahkan kemalangan orang benar gak sedikit, banyak. Jadi bukan berarti terus waduh kalau gitu ikut Tuhan berat dong. Ya, boleh dikatakan ada yang mengatakan ikut Tuhan memang ngeri-ngeri sedap. Tenang aja, endingnya sedap. Artinya ada beban, ada kesulitan, ya bahkan juga ada istilahnya pikul salib. Tetapi jangan lupa bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Dia yang memampukan kita. Makanya istilahnya ngeri-ngeri sedap. Habis ngeri ada sedapnya. Jadi ada susahnya tetapi nanti ada kemenangan. Ingat janji Tuhan bahwa dia janjikan hari depan penuh pengharapan. Ingat firman juga mengatakan bahwa ia akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Banyak janji-janji Tuhan. Tetapi sebelum pada masanya, sebelum tiba waktunya, memang kadang Tuhan izinkan pencobaan. Tuhan izinkan kondisi yang mungkin kurang enak, kurang nyaman, kurang baik bagi kita. Tujuan Tuhan baik, sekali lagi jangan salah paham dengan Tuhan. Ya, Tuhan mengizinkan itu semua. Yang pertama yang jelas supaya kita dibentuk.
Ya, seperti orang latihan beban itu loh, supaya badan kuat gimana? Ya dilatih dengan latihan beban. Berat? Iya berat. Kalau kita lihat bapak-bapak TNI atau polisi itu latihan fisik setiap hari. Ya supaya kuat. Lihat pemain bola yang misalnya, dikasih beban yang berat, lari keliling lapangan panas-panas. Supaya apa? Fisiknya kuat sehingga nanti bisa bertanding dan bisa menang. Itulah Tuhan juga mengizinkan seringkali kita diproses dengan permasalahan itu. Tetapi ingatlah, tetap Tuhan yang akan menyelamatkan. Tuhan yang melepaskan kita. Tidak untuk selama-lamanya orang benar itu dibiarkan goyah. Ya, kita menyatakan itu. Jadi mari saya mengajak kita semua, jangan sampai kita salah mengerti, jangan salah paham. Sekalipun kemalangan banyak, ya orang benar kemalangannya banyak. Orang benar sekali lagi bukan kita nggak pernah berbuat salah ya. Orang benar di sini orang yang memang dulu berdosa tetapi bertobat dan Tuhan yang membenarkan hidup orang itu. Dan orang benar bisa disebut juga orang yang hidup dalam firman, menghidupi kebenaran firman. Nah, orang yang demikian kemalangan boleh banyak, tetapi Tuhan melepaskan dari semuanya, bukan sebagian, semuanya itu. Nah, kalau kemalangan sudah dilepaskan, maka keberuntungan, maka kemujuran akan menyertai hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, apapun keadaanmu saat ini, mungkin kamu merasa, ini kondisiku, aku dalam penderitaan, dalam kesusahan, kemalangan, kesialan, atau kerugian, atau apapun lah, kesesakan. Ya. Tetapi sekali lagi, percaya bahwa Tuhan yang akan menolong kita. Dia yang melepaskan kita dari semua ini. Bagian kita apa? Satu, percaya, andalkan Tuhan, dengarkan Tuhan, taati apa kata firman Tuhan. Dan banyaklah bersekutu dengan Tuhan supaya semakin kita peka mendengarkan akan petunjuk Tuhan. Tuhan Allah kita, Tuhan yang hidup. Jadi ketika kita berkomunikasi, maka sesungguhnya Dia merespon setiap interaksi yang kita buat. Setiap doa yang kita naikkan, Dia mendengar, bahkan Dia menjawab. Nah, sekarang bagian kita, ayo pertajam lebih lagi hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Supaya ketika menghadapi kemalangan, menghadapi kesulitan, penderitaan, kita bisa peka apa yang harus kita lakukan. Karena sesungguhnya Tuhan pasti mau menolong kita. Tuhan yang melepaskan kita. Nah, karena itu tetap percayai janji Tuhan. Hidupi kebenaran firman Tuhan. Lakukan perintah-perintah Tuhan. Dan alami kuasa firman Tuhan. Alami janji-janji Tuhan. Supaya terjadi dalam hidup kita. Kembalikan segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini firman-Mu yang menyatakan bahwa kemalangan orang benar, orang-orang yang sudah Kau benarkan, orang-orang yang sudah bertobat ternyata banyak. Tetapi Engkau menjanjikan bahwa Engkau juga yang akan melepaskan kami dari segala kemalangan itu. Maka kami percaya ketika Kau melepaskan dari kemalangan, maka kami tidak lagi hidup dalam kemalangan. Sebaliknya keberuntungan, kemujuran yang akan terjadi dan menyertai langkah hidup kami. Tuntun kami Roh Kudus supaya kami selalu mengerti dan menghidupi firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa menyerahkan hari ini hidup kami, segala aktivitas kami dalam tuntunan dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Dan dijauhkan dari kami celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan dan berkat-Mu menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Senin harus semangat ya. Semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Sukses menyertai kita semua dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.